this the only way we know to go. Squad up, never roll alone. And we gon' ride on forever. We ride out together. Pull up right in your zone. Take over the street, that's how we roll. And we gon' ride on forever. We ride out together. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang kebijakan pendidikan. Di mana kebijakan pendidikan itu hanya sekilas saja saya sebutkan. Yang pertama itu bentuk-bentuk analisis kebijakan. Di mana analisis kebijakan itu terbagi atas 3. Yang pertama, analisis kebijakan prospektif. Kebijakan prospektif ini berupa produksi atau transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencirikan cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem, dan peneliti operasi. Menurut Walter Williams, mengungkapkan bahwa analisis kebijakan prospektif sering menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dengan upaya-upaya pemerintahan untuk memecahkannya. Yang kedua itu analisis kebijakan retrospektif. Analisis retrospektif yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok, yaitu pertama, analisis yang berorientasi kepada disiplin, dan yang kedua, analisis yang berorientasi pada masalah, dan yang ketiga, analisis yang berorientasi pada aplikasi. Selanjutnya tentang analisis kebijakan integratif. Analisis kebijakan yang dikombinasikan gaya operasi pra-praktik yang menaruh perhatian pada pembuatan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan diambil. Analisis kebijakan ini mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap-tahap penyelidikan, retrospektif, dan perproktop, tetapi juga menuntut mereka untuk berkelanjutan menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pembuatan kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah penyusunan agenda. Dunn menjelaskan bahwa perumusan masalah dapat memasuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Yang kedua itu formula kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi pada masa yang datang. Yang ketiga itu adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu para pengambil kebijakan pada setiap tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu perkiraan tingkat risiko dan kepastian. Yang ketiga itu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan itu sebagaimana Markre mengungkapkan bahwa pemantauan penyediaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Yang keempat itu implementasi kebijakan. Sebagaimana Markre mengungkapkan bahwa pemantauan penyediaan pengetahuan yang relevan dan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu para pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Yang kelima, penilaian kebijakan. Evaluasi menumbuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang kebijakan pemerintah dalam pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab 1 pasal 1 dijelaskan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan sebagiannya saja. Yang pertama itu pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah. Yang ketiga,
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Yang keempat, otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Dan pembahasan yang terakhir mengenai otonom daerah. Kebijakan desentralisasi atau sentralisasi urusan pendidikan memang bagian dari dimensi politik dalam penyelenggaraan pendidikan. Dasar keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi, kewenangan harus memperhatikan secara kuat realitas politik. Terima kasih.